Renungan Harian Katolik Jumat 15 Agustus 2025. Perceraian. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Matius bab 19 ayat 3. Saudara-saudara, perceraian merupakan problem klasik dalam hidup berumah tangga. Tidak ada pasangan yang berpikir bercerai pada saat mereka mengucapkan janji perkawinan. Namun, dalam perjalanan hidup terkadang pasangan harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa mereka terpaksa bercerai. Ketika Yesus harus menjawab apakah diperbolehkan bercerai atau tidak, ia tidak menjawab secara langsung, tetapi mengingatkan kembali pada rencana Allah saat awal penciptaan. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Bahwa Sang Pencipta menghendaki agar dua orang yang menikah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sebab mereka telah menjadi satu daging. Menurut Yesus, hukum Musa terpaksa mengizinkan perceraian sebagai kelonggaran meskipun sejak awal Allah tidak menghendakinya. Yesus menegaskan kesetiaan dan kesatuan pasangan bagi mereka yang memilih hidup berumah tangga. Pada saat yang sama, ia menegaskan kesetiaan bagi mereka yang dengan bebas merelakan hidup perkawinan demi kerajaan surga dengan hidup melajang. Baik perkawinan maupun hidup melajang adalah panggilan dari Tuhan. Hidup sebagai pasangan suami istri atau sebagai lajang sama-sama milik Sang Pencipta. Dia tetap memberikan kasih karunia kepada mereka yang melajang. Bersatunya laki-laki dan perempuan sebagai suami istri diyakini sebagai campur tangan Allah secara langsung. Tidak seorang pun hendak memisahkan ikatan itu, baik suami, istri, maupun pihak ketiga. Para pengikut Yesus dewasa ini pasti merasakan hal yang sama apabila kita hidup pada zaman di mana perceraian seolah-olah lumrah. Perhatikan saja acara-acara atau berita-berita tentang para artis yang seringkali menyajikan informasi tentang perceraian. Tentu ada banyak alasan yang membuat bercerai. Namun, yang sungguh menyakitkan adalah mereka sering mengatakan bahwa perceraian mereka merupakan kehendak yang di atas. Injil hari ini menyadarkan kita semua bahwa yang di atas tidak pernah menghendaki perceraian. Jangan mempersoalkan Dia atas sesuatu yang sebenarnya merupakan kesalahan kita. Perkawinan merupakan hal yang serius karena menuntut komitmen dan kesetiaan dari kedua belah pihak. Pada prinsipnya, segenap hidup manusia harus dipersembahkan sepenuhnya demi kemuliaan Allah. Pada zaman ini, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah perceraian semakin meningkat. Kasus-kasus perkawinan di dalam gereja juga semakin meningkat. Keluarga di zaman ini rentan perpisahan dan perceraian.
Nilai-nilai perkawinan telah bergeser dari kesatuan menjadi kecocokan, dari hidup bersama dalam suka dan duka menjadi hidup dalam kesenangan dan kenyamanan. Jika tidak cocok, ya cerai. Jika tidak senang dan nyaman hidup dalam keluarga, mari kita berpisah. Itulah cara menghadapi hidup yang keliru dan bertentangan dengan semangat Injil. Yesus mengajarkan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa sakral di mana Allah hadir dalam seluruh kehidupan manusia. Maka sabda Tuhan hari ini ingin mengembalikan nilai-nilai luhur perkawinan yang harus dihidupkan kembali dan diamalkan oleh keluarga Kristiani. Nilai-nilai luhur perkawinan itu adalah kesatuan cinta yang tidak terputuskan oleh siapapun kecuali maut. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diputuskan oleh manusia. Perkawinan bukan sekedar suatu ikatan perjanjian pria dan wanita atas dasar perasaan suka sama suka atau karena jatuh cinta semata. Perkawinan adalah suatu peristiwa iman di mana Allah sendirilah yang mempertemukan, menyatukan, dan akan melestarikan ikatan kasih tersebut. Yesus, bimbinglah keluarga-keluarga Kristiani agar setia dengan perkawinan mereka. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.